Gara-gara kecanduan narkoba dan tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba, seorang pria asal Kedung Kandang, Kota Malang, nekat mencuri sebuah mobil bak terbuka milik warga. Ironisnya, usai melakukan pencurian, pelaku kebingungan saat hendak menjual mobil tersebut. Rencananya, uang hasil pencurian akan digunakan untuk membeli narkoba. Belum sempat berpesta narkoba, pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Anang Agus, warga Kedung Kandang, Kota Malang ini harus lebih dulu dicomot pihak kepolisian. Pelaku diringkus tak kurang dari 1 kali 24 jam oleh tim Arema Polis usai menggasak mobil kakaknya di kawasan Muharto. Usut punya usut, aksi pelaku ini dilakukan gara-gara tersangka kecanduan narkoba, sehingga tersangka nekat mencuri mobil pick-up milik kakaknya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudari Yambodo, menjelaskan kronologis pelaku menggasak kendaraan pick-up L300 bernomor polisi N8483BF. Awalnya pelaku datang ke rumah korban, yang tak lain adalah kakaknya sendiri berinisial YA, di Jalan Muharto Gang 5, kemudian pelaku meminjam sepeda motor milik korban. Sebelumnya pelaku mengetahui kebiasaan kakaknya menyimpan kunci mobil di dalam jok sepeda motornya. Kesempatan itulah yang digunakan pelaku untuk mencuri mobil pick-up L300 milik kakaknya. Naas, usai melakukan aksinya pelaku kebingungan saat akan menjual mobil curian tersebut hingga akhirnya pelaku ditangkap tim Arema Polis. Kompol Tinton menambahkan, dalam melancarkan aksi tersebut, pelaku dibantu satu tersangka lain berinisial HK yang saat ini berstatus DPO. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Jadi kronologi ceritanya, pada saat korban mengetahui adanya mobilnya hilang, berupa pickup yang ada di belakang kita ini, kemudian korban langsung melaporkan kepada anggota Polres, kemudian anggota Arema Polis, tim opsional Arema Polis, langsung melakukan gerakan dengan melakukan cek TKP di sana. Selanjutnya mencari saksi-saksi dan bukti-bukti. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, alhamdulillah tadi malam sekitar kurang lebih jam 3 pagi kami berhasil menangkap pelaku beserta dengan barang bukti. Tetapi masih ada satu lagi pengejaran, yaitu yang ikut serta masih dalam pengejaran kami sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Kota Batu telah menerapkan e-tilang sejak Selasa 23 Maret 2021. Meskipun masih satu kamera yang terpasang, selama 4 hari e-tilang diterapkan sedikitnya 4.000 lebih pelanggar lalu lintas terekam kamera e-tilang yang dipasang di Simpang 4 BCA Kota Batu. Ribuan pelanggar lalu lintas di Kota Batu terdeteksi oleh kamera ETLI yang dipasang hanya satu titik di persimpangan BCA Kota Batu. Rata-rata pelanggar merupakan pengendara kendaraan roda 4 dan roda 2. Namun pelanggaran didominasi menerobos lampu merah sebelum lampu hijau menyala. Pelanggaran lalu lintas selain menerobos lampu merah juga terjadi pada pengendara yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, seperti belok kiri maupun belok kanan harus mengikuti isyarat lampu. Pelanggar lalu lintas tercatat per hari rata-rata terdeteksi kamera ETLI mencapai 1.000 lebih pelanggar, baik roda 2 maupun roda 4. Kanit Turjawali Lalu Lintas Polres Batu menjelaskan, jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLI merupakan pelanggaran bagi pengendara roda 2 yang sedang bermain HP dan tidak memakai helm serta berboncengan 3 ketika di lampu merah. Dan untuk pelanggaran roda 4, kamera pengawas mampu mendeteksi sabuk pengaman tidak dipakai dan bermain HP. Sementara penindakan pelanggaran akan dikonfirmasi sesuai pemilik kendaraan sesuai plat nomor yang tercapter dalam monitor ETLI. Diketahui e-tilang mulai diberlakukan di Kota Batu dari 23 Maret 2021 kemarin. 4.000 lebih pelanggar lalu lintas terdeteksi kamera e-tilang yang dipasang hanya satu titik kamera pengawas. Rencananya kamera pengawas tidak hanya dipasang di satu titik, namun juga akan dipasang di Simpang 4 Jalan Diponegoro atau Simpang 4 Batos dan Simpang 4 Sanggrahan Kota Batu. Yang pertama kita laksanakan dulu daripada sosialisasi dengan bentuk teguran simpatik dulu kepada pelanggar atau terduga pelanggar
yang sudah tercapture oleh kamera e-tele. Terus kemudian yang kedua, kami kirimkan bentuk surat atau bentuk konfirmasi kepada terduga pelanggar yang perlunya nanti supaya mereka biar bisa untuk konfirmasi ke tempat kami atau di Pokofis yang kami siapkan di pos alun-alun Kota Batu. Kemudian setelah konfirmasi mereka artinya bisa melihat secara langsung atau mungkin bisa melihat melalui apa yang sudah kami kirimkan. Semua tersimpan di barcode, jadi nanti bisa melihat di barcode yang para terduga pelanggar itu. Yanto Yancung melaporkan. Animo pendaftaran calon bintara kepolisian dan akademik polisi di Polres Batu meningkat. Rata-rata pendaftaran dari wilayah hukum Polres Batu. Dan hingga saat ini jumlah pendaftar seleksi kepolisian mencapai ratusan peserta. Program penerimaan anggota kepolisian di Polres Batu banyak diminati. Sedikitnya hingga saat ini jumlah pendaftar yang akan mengikuti verifikasi tahap awal mencapai 100 lebih peserta. Pendaftaran calon anggota kepolisian ini langsung dilakukan verifikasi awal dari mulai tinggi badan hingga berat badan dan verifikasi dokumen atau administrasi pendaftaran. Adapun syarat awal verifikasi untuk calon pendaftar bagi wanita berkeinginan masuk peserta seleksi Polwan, minimal tinggi badan harus memenuhi syarat, yakni 160 cm. Sedangkan untuk syarat laki-laki verifikasi awal, selain administrasi pendaftaran, calon peserta minimal tinggi badannya harus mencapai 165 cm. Dan rencananya pendaftaran calon peserta seleksi anggota kepolisian di wilayah Polres Batu berakhir pada 1 April mendatang. Dan untuk yang lolos verifikasi di tingkat awal, calon peserta akan diikut-sertakan mengikuti seleksi berikutnya di tingkat Polda Jawa Timur. Baik, untuk pendaftaran sudah dimulai nanti sampai tanggal 1 April dan pendaftaran juga bisa dilihat secara online. Kami berusaha membuat pendaftaran ini secara online dan informasi-informasi adik-adik bisa diterima atau bisa diunduh dengan website penerimaan Polri. Kemudian animo untuk tahun ini banyak. Di sini ada Akpol, Bintara dan Tamtama. Ada 3 pendaftaran yang masih berlangsung sampai tanggal 1 April. Dan hari ini mulai terlihat banyak adik-adik yang sudah mulai verifikasi. Jadi mudah-mudahan adik-adik putra-putri asli Batu banyak yang diterima tahun ini. Bu, ini semua pendaftar dari Batu semua, Bu, ya? Kita panitia penerimaan di tingkat Polres, kita yang terima adalah di wilayah hukum Polres Batu. Ini lumayan banyak dari tahun kemarin. Mudah-mudahan mereka minat sampai verifikasi dan sampai nanti tahapan selanjutnya yaitu seleksi. Kalau dilihat dari hari pertama banyak yang sudah datang ke sini menanyakan informasi, mengukur tinggi badan, berat badan, kita cek awal sehingga nanti mereka akan lanjut ke pendaftaran atau verifikasi. Mereka sudah mempunyai nilai atau mempunyai kira-kira saya memenuhi syarat untuk tinggi dan berat badan. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Rapat terbuka Senat Universitas Islam Malang dalam rangka Lusrum ke-8 tahun 2021 berlangsung Sabtu 27 Maret 2021. Pada kegiatan tersebut disampaikan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin dan Maudho Hasanah oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Silat, MA.
Kegiatan rapat terbuka Senat Unisma dihadiri Rektor dan jajaran Senat, Ketua dan pengurus Yayasan Unisma, Dekan, dosen, dan Sivitas Akademika Unisma. Hadir pula pada kegiatan ini Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi, Ketua DPRD Kota Malang, Ketua PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono SHMM, pimpinan TNI Polri di Malang Raya beserta para undangan lainnya. Acara rapat terbuka Senat Unisma diawali dengan masuknya jajaran Senat ke tempat upacara dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton. Acara dilanjutkan dengan pembukaan rapat terbuka Senat oleh Rektor Profesor Dr. Kyai Haji Maskuri MSI dan sambutan Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Dalam sambutannya memaparkan laporan kinerja sekaligus berbagai prestasi yang telah diraih oleh Unisma, salah satunya sebagai peringkat pertama dari 258 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia dan peringkat 44 PTN dan PTS seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya berdoa agar Sivitas Akademika Unisma diberikan kesehatan, tetap semangat dan istiqomah. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat HUS ke-8. Semoga Unisma semakin memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih luas untuk kemajuan bangsa. Saya telah menyaksikan berbagai kemajuan besar yang telah dicapai oleh Unisma, baik dalam bentuk hardware maupun software yang telah dirancang oleh seluruh sivitas akademika dan telah diimplementasikan melalui berbagai inovasi dan capaian prestasi-prestasi unggulan. Sebagai perguruan tinggi terbaik peringkat ke-1 di lingkungan Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan perguruan tinggi terbaik ke-44 tingkat nasional, saya berharap Unisma dapat terus berprestasi dalam membangun bangsa menuju Indonesia maju, terutama melalui upaya-upaya riset dan inovasi. Acara dilanjutkan dengan Maido Hasanah oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Siroj. Dalam Maido Hasanahnya mengungkapkan, NU akan menjadi penyeimbang. Artinya bila kebijakan pemerintah baik untuk rakyat akan didukung, tetapi sebaliknya, bila merugikan rakyat dan umat akan ditolak. Menutup kegiatan dilaksanakan pembacaan doa oleh Ketua Umum PBNU, dan dilanjutkan dengan penandatanganan beberapa prasasti pembangunan gedung oleh Rektor, Ketua Umum Yayasan dan oleh Ketua Umum PBNU. Di antaranya gedung perpustakaan, renovasi Masjid Ainul Yakin, Galeri Universitas Islam Malang, serta beberapa gedung lainnya dan batik Wali Songo Unisma. Iwan Nikmawan melaporkan. Sebanyak 24 peserta lomba desain busana modis Wirbatik Malangan yang lolos babak final, Sabtu siang memprestasikan model desain busana yang akan dilombakan. 24 finalis yang memprestasikan desain busana akan memproduksi busana sesuai desain yang telah dipresentasikan. Pada hasilnya akan dikumpulkan pada tanggal 5 April mendatang. Presentasi desain busana pada Lomba Busana Modest Wear Batik Malangan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Diskopindah Kota Malang berlangsung di Ngalam Comment Center atau NCC Balai Kota Malang. Di mana pada busana Modest Wear Batik Malangan ini, 24 peserta yang lolos babak final mempresentasikan desainnya melalui offline dan online via Zoom. Presentasi desain busana 24 peserta ini dinilai oleh 3 orang juri yang merupakan desainer di Kota Malang. Pada presentasi Lomba Desain Busana Modest Wear Batik Malangan, tiap peserta diberikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi desain busana yang dilombakan. Usai mempresentasikan, 3 orang juri juga memberikan masukan terkait desain busana yang akan diproduksi. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Diskopindah Kota Malang, Agung Heriadi mengatakan, lomba desain busana ini mengangkat tema tentang batik Malangan. Kegiatan lomba ini merupakan rangkaian dari Lomba Fashion Batik Malangan dan kali ini merupakan desainnya.
Diharapkan dengan lomba desain busana batik Malangan ini, nantinya dapat memperkenalkan batik Malangan, sehingga masyarakat mau mengenakan motif batik Malangan dan IKM batik Malangan menjadi berkembang. Sementara dalam lomba desain busana modest wear batik Malangan, sebelumnya diikuti oleh 124 peserta. Oleh tim juri kemudian dipilih 24 peserta terbaik yang masuk babak final. Rencananya dari desain busana yang dipresentasikan, 24 peserta finalis lomba desain busana modest wear batik Malangan akan membuat busana dan dikumpulkan pada tanggal 5 April mendatang untuk kemudian diperagakan pada parade busana tanggal 8 April mendatang. Ya, jadi ini merupakan rangkaian kegiatan. Jadi sudah kita mulai tahun kemarin kita adakan lomba fashion batik Malangan. Kemudian untuk yang hari ini adalah yang tahun kedua, ini adalah lomba desainnya. Jadi yang kemarin mengangkat batiknya dan perajinnya, sekarang kita kedepankan ke desain modelnya. Jadi untuk kali ini kita pakai tema untuk busana muslim yang menggunakan materi batik Malangan. Jadi diharapkan batik Malang ini batik Malangan ini bisa diketahui oleh masyarakat umum dan bisa dicintai, dan akhirnya masyarakat juga mau mengenakan motif-motif batik Malangan, sehingga IKM yang ada di Kota Malang ini akan bisa berkembang. Saya kira itu yang utama. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 7 perupa menampilkan karya seni lukisan dan instalasi yang dikemas dalam pameran bertajuk Dinner Party Senitorium 10 selama 6 hari di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang. Pameran ini merupakan kritik sosial terhadap budaya pangan masyarakat. Upaya untuk menggairahkan kembali dunia seni di tengah pandemi, para seniman masih tetap berkarya dan menghasilkan karya seni di tengah berbagai keterbatasan. Pameran seni rupa bertajuk Dinner Party Senitorium 10 ini berlangsung mulai tanggal 25 sampai 6 hari ke depan di Gedung Dewan Kesenian Malang, Jalan Majapahit, Kota Malang. Pameran hasil karya 7 seniman ini berupa hasil karya lukis dan instalasi berasal dari berbagai aliran dan termasuk lukisan kontemporer, menampilkan puluhan karya seni yang bisa dinikmati tidak hanya oleh pecinta seni, tetapi juga masyarakat luas. Kegiatan pameran seni ini mengambil tema besar tempe sebagai bentuk kritik sosial terhadap budaya pangan masyarakat, di mana keberadaan tempe sebagai makanan yang telah mendampingi hidup masyarakat sejak lama, kini mulai tersingkirkan dengan banyaknya makanan dari luar. Para seniman yang berpartisipasi dalam pameran ini sekaligus memamerkan hasil karya seninya, di antaranya David Sugianto Suryanto, Koko Sujatmiko, Tommy, dan beberapa perupa lainnya dalam berbagai media seperti mix media, akrilik on canvas, dan lainnya. Menurut salah seorang perupa mengungkapkan, pameran ini diselenggarakan salah satunya untuk menggairahkan kembali dunia seni rupa, khususnya akibat terkendala pandemi, sehingga banyak tertundanya berbagai kegiatan pameran. Pada pameran tersebut juga ditampilkan karya instalasi dinding dengan judul Kapang Tempe Mendol Goreng karya Jamaluddin, Scream karya Suryanto, Menu Hari Ini karya David Sugianto, dan puluhan karya lainnya. Tujuannya ya untuk mengingatkan kembali bahwa dari budaya kita tentang makanan, kita ini punya semacam makanan yang sebetulnya usianya sudah sangat tua dan kita sering sekali mengkonsumsi, tapi entah kenapa budaya makanan dari luar itu lebih dominan di pikiran kebanyakan kita. Tema besarnya adalah tempe. Dengan tempe itu kita selama ini menjalani hidup, kita memperoleh banyak hal ketika kita sadar atau tidak kita mengkonsumsi tempe. Iwan Dikmawan melaporkan.